Oke, baik. Jadi, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novaldi Radiasa dengan NPM 2403102400050 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran angkatan 2024. Jadi, di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang sebuah aplikasi atau program Python sederhana yang sudah saya buat yang berfungsi sebagai kalkulator data statistik. Nah, program atau aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna untuk menginputkan sejumlah data angka, lalu menghitung berbagai statistika dasar, seperti jumlah, rata-rata, nilai data tertinggi, nilai data terendah, dan juga nilai tengah data dari data-data tersebut. Nah, sebelumnya aplikasi ini terdiri atau dibangun dari tiga buah fungsi utama. Yang pertama ada Dev Kalkulator Data yang berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan kalkulator data ini. Lalu yang kedua ada dev input data yang berisi jumlah, yang berisi variabel jumlah data untuk menerima input dari pengguna. Lalu yang terakhir ada fungsi dev kalkulasi data yang berisi variabel data yang berfungsi untuk melakukan perhitungan statistiknya. Jadi yang pertama ada dev kalkulator data yang sudah di-mention sebelumnya berfungsi sebagai fungsi utama untuk menjalankan kalkulator data ini. Nah, di pertama-tama kita menggunakan fungsi while true atau fungsi looping. Nah, di sini berfungsi untuk menjalankan program secara terus-menerus sampai pengguna memilih keluar atau berhenti. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi try dan juga except untuk menanggulangi value error atau kesalahan input yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya di sini kita akan meminta pengguna untuk memasukkan berapa jumlah data yang akan diinput. Kemudian input ini akan difungsikan dengan in atau integer untuk mengkonversi teks menjadi angka. Lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah data. Di sini kita pakai permisalan if eh, jika jumlah data kurang dari sama dengan nol, maka di sini akan memunculkan print jumlah data harus lebih dari nol. Silahkan coba kembali. Kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi continue yang akan mengulangi prom ini atau memunculkan kembali berapa jumlah data yang akan diinput hingga jumlah data yang diinput valid. Kemudian akan ada fungsi break. Nah, namun jika terdapat error atau value error di sini akan memunculkan print input jumlah data tidak valid. Silahkan masukkan angka bulat positif. Kemudian akan ada fungsi continue yang akan meminta kembali input dari penggunanya. Kemudian eh, input data, kemudian setelah jumlah data yang diinputkan oleh pengguna yaitu valid, maka program akan memanggil fungsi input data yang berisi variabel jumlah data untuk mengumpulkan data, lalu akan memanggil fungsi kalkulasi data yang berisi variabel data untuk menghitung hasilnya. Kemudian terakhir di sini ada pilihan untuk pengguna untuk melanjutkan atau selesai dengan menggunakan kalkulator ini. Dengan prompt yaitu pengguna akan diminta input dengan memunculkan baris baru apakah Anda ingin mengulangi perhitungan. Di sini diberi pilihan ya atau tidak. Nah, kemudian di sini hasil inputnya akan dikali dengan lower yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi lowercase atau menjadi huruf kecil semua. Kemudian hasil inputnya akan dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, di sini juga kita menggunakan pemisahan lagi. Jika if pilihannya yaitu tidak, maka akan muncul print terima kasih telah menggunakan kalkulator ini dan juga memunculkan fungsi break untuk menghentikan
looping dari while true yang sudah ada di atas sebelumnya. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang fungsi def input data yang berisi tentang variabel data. Nah, fungsi ini bertugas untuk mengumpulkan data yang diinputkan atau dimasukkan oleh pengguna. Nah, pertama-tama program ini membuat list kosong ini yang dimasukkan ke dalam variabel data. Kemudian di sini ada perulangan for i in range variabel jumlah data. Nah, di sini berfungsi untuk pemisahan i sebanyak jumlah data yang sudah diinputkan oleh pengguna sebelumnya, yaitu di sini. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan datanya satu per satu di bagian bawah sini. Sebelumnya di sini digunakan juga fungsi while true untuk fungsi looping dan juga eh, fungsi try dan except value error untuk menangani kesalahan input yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya pengguna akan dimintai input yaitu masukkan angka ke i plus satu. Nah, fungsi i plus satu di sini yaitu untuk eh, memunculkan atau menambahkan data plus satu karena jika di program ini menggunakan perhitungan data dimulai dari angka nol sehingga ketika kita tambahkan plus satu ini fungsinya akan memulai perhitungan data dari angka satu. Kemudian hasil input ini kita masukkan ke dalam variabel angka. Nah, di sini kemudian di bawahnya selanjutnya kita memasukkan variabel angka ini dengan fungsi float yaitu untuk mengkonversi teks angka ini menjadi teks ini menjadi sebuah angka termasuk dengan desimal ataupun bilangan bulat. Kemudian hasil input ini akan dimasukkan ke dalam variabel data yang sudah ada di atas sebelumnya ini. Kemudian akan ada fungsi break untuk menghentikan looping dari fungsi ini. Selanjutnya jika pengguna memasukkan input bukan angka, misalnya teks ataupun simbol, maka akan muncul value error yang bertuliskan input angka yang dimasukkan tidak valid. Silahkan coba kembali. Lalu jika data yang lalu di sini akan mengulang kembali from ke atas lagi, yaitu meminta input kembali ke pengguna, yaitu masukkan angka ke sekian. Dan jika data yang dimasukkan sudah valid, maka hasilnya akan dikembalikan atau return ke data yang ada di atas ini. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi yang terakhir yaitu kalkulasi data yang berisi variabel data. Nah, fungsi ini yaitu berfungsi untuk menghitung dan juga memunculkan hasil perhitungan datanya. Nah, setelah data dikumpulkan, fungsi ini akan melakukan beberapa perhitungan data statistik sederhana, yaitu ada hasil penjumlahan, hasil rata-rata data, hasil nilai data terendah, nilai data tertinggi, dan juga nilai tengah data atau median. Nah, di sini pertama-tama fungsi ini akan memunculkan atau print baris baru yang berisi hasil perhitungan data. Kemudian di selanjutnya akan memunculkan hasil penjumlahan yang berisi sum data atau hasil penjumlahan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu ada juga di sini memunculkan nilai rata-rata data yang berisi sum data dibagi dengan len data. Nah, di sini yaitu sum data atau jumlah data hasil penjumlahan semuanya dibagi dengan jumlah data yang ada atau len data. Di sini digunakan titik 2F yaitu digunakan untuk eh, memunculkan dua angka desimal di belakang koma jika hasilnya memiliki desimal. Lalu selanjutnya akan memunculkan print nilai data terendah yang berisi min data atau nilai data terendah dan juga nilai data tertinggi yang berisi tentang max data atau nilai data tertinggi. Nah, lalu selanjutnya ada print nilai tengah data atau median data, namun sebelumnya ada perhitungan dulu.
Pertama, data diurutkan dengan menggunakan sort. Ini data dikali sort untuk mengurutkan data. Lalu kemudian kita cari posisi tengah datanya dengan membagi panjang data atau jumlah data menjadi dua bagian untuk mencari posisi tengah datanya. Nah, jika jumlah datanya habis dibagi dua atau sama dengan nol, maka data tersebut yaitu berjumlah genap, sehingga median datanya dihitung dari rata-rata dua nilai tengah, yaitu nilai tengah pertama dan juga ditambah dengan nilai tengah kedua. Nah, di sini median data tengah pertama ditambah dengan data tengah kedua, kemudian totalnya em, dibagi menjadi dua, sehingga memunculkan nilai median atau nilai tengahnya. Namun jika jumlah datanya tidak habis dibagi dua atau yang lain ataupun ganjil, ataupun yang lain, sehingga eh, data tersebut berjumlah ganjil, sehingga nilai data tengahnya akan langsung masuk ke dalam nilai median. Kemudian akan di-print atau dimunculkan ke layar dengan tulisan nilai tengah data yang berisi tentang median. Nah, di sini fungsi terakhir yaitu kalkulator data yang berfungsi untuk menjalankan keseluruhan programnya. Nah, mungkin itu saja presentasi atau penjelasan sedikit dari saya terkait tentang aplikasi program kalkulator data yang sudah saya buat. Nah, dengan program ini memungkinkan penggunanya untuk menginputkan data, kemudian menghitung kalkulasi statistika dasarnya, dan juga menggunakan program ini secara berulang kali tanpa perlu menjalankannya ulang dengan menggunakan fungsi while true dan juga break. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.